Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khaliluhu wa safiyuhu wa salatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwan boleh di sini bisa. Kata sisi sini. Untuk ikhwan yang hadir tetap menggunakan masker ya. Tetap lepas masker dan jauh-jauh. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mulaqqas fi Syarh Kitab At-Tauhid. Syarah Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masuk kepada pembahasan tentang masih di muqaddimah tapi di dalil atau ayat yang keempat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana al-ayah. Wa qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala qada ay amara wa wassa. Wal murad bil qada'i huna al qada'u syar'i ad-dini la al qada'ul qadari al kauni. Firman Allah Subhanahu wa taala wa qada rabbuka. Qada rabbuka, Rabbmu telah menetapkan atau memerintahkan alla ta'budu, agar kalian tidak menyembah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik sebaik-baiknya. Mungkin anda taharrak tadi. Taib, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan makna ayat ini. Qada ay amara wa wassa. Qada di sini bermakna Allah telah memerintahkan. Qada amara artinya telah memerintahkan. Wa wassa, wassa telah mewasiatkan. Wal murad bil qada'i huna, wal murad, dan yang dimaksud bil qada, dengan qada huna di sini, qada di dalam ayat ini, al qada'u syar'i ad-dini, adalah qada syar'i. Nanti kita akan jelaskan qada'nya Allah Subhanahu wa taala ada dua jenis, atau iradahnya Allah. Qada itu ada dua jenis, qada syar'i dan qada qadari kauni. Nanti kita jelaskan. Yang dimaksud di sini adalah al-qada'u syar'i. Qada' syar'i ad-dini. La al-qada'ul qadari al-kauni. La, bukan qada' qadari kauni, qada' yang merupakan ketetapan tentang makhluk-makhluk Allah kauni. Dari sini para ulama menjelaskan tentang qada. Kita bahas dulu tentang qada ya. Qada itu atau ketetap atau iradah, kehendak Allah itu ada dua jenis. Qada syar'i, dini. Ini yang pertama. Yang kedua, qada qadari kauni. Qada syar'i dini ini berkaitan dengan
kehendak Allah terhadap perkara-perkara yang baik-baik saja, perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, yang diridai oleh Allah. Ini disebut qada syar'i atau iradah syariah. Contohnya apa? Contohnya qada di sini Allah menetapkan atau memerintahkan lebih tepatnya, memerintahkan seluruh manusia untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah atau qada Allah yang merupakan qada syar'i. Qada syar'i ini bisa saja terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Saya jelaskan, saya ulangi, qada syar'i itu pasti dicintai oleh Allah. Allah cinta, tapi belum tentu terjadi di dunia. Contohnya apa? Contohnya ayat ini Allah menjelaskan. Allah memerintahkan manusia semuanya untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Apakah semua manusia beribadah hanya kepada Allah? Tidak. Jadi ini kehendak yang dicintai, yang diinginkan oleh Allah, itu namanya qada syar'i, dini atau iradah syariah. Tetapi belum tentu itu akan terlaksana secara keseluruhan. Belum tentu. Dan pasti dicintai oleh Allah. Allah perintahkan manusia untuk salat. Allah perintahkan jin dan manusia, bahkan diciptakannya dalam rangka untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apakah semua manusia beribadah hanya kepada Allah? Jawabannya tidak. Ada manusia yang menyembah kepada jin, kepada syaitan, kepada patung. Ada yang beribadah menyembah pohon, menyembah wali, ya, menyembah malaikat, menyembah matahari dan seterusnya. Jadi qada syar'i itu pasti dicintai oleh Allah, tapi belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi, tidak harus terjadi. Kemudian yang kedua adalah qada kauni qadari. Ini yang disebut dengan ketetapan Allah yang pasti terjadi. Ya. Takdir Allah yang pasti terjadi. Ya. Dan kalau dilihat sebenarnya semua ketetapan masuk pada qada kauni, tetapi para ulama menjelaskan perbedaan adalah hal yang dicintai oleh Allah secara zatnya. Maksudnya apa? Allah suka enggak dengan Fir'aun? Suka enggak dengan iblis? Jawab dong. Allah suka enggak dengan iblis? Allah suka enggak dengan kemaksiatan? Allah suka enggak dengan pembangkangan? Tapi Allah sudah menetapkan akan ada iblis. Allah ciptakan ada iblis, ada kesyirikan, ada kemaksiatan. Semua itu terjadi. Apakah di luar ketetapannya Allah? Tidak ada satupun yang terjadi di atas muka bumi ini dan di seluruh dunia kecuali dia sudah masuk dalam ketetapan Allah. Tidak ada yang luput dari ketetapan Allah. Fir'aun yang membangkang, yang mengaku dirinya sebagai ana rabbukumul a'la. Iblis laknatullah alaih yang membangkang, dan misi utamanya adalah mengajak manusia untuk ke jurang neraka. Itu semua ada di dalam ketetapannya Allah, tidak keluar dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan qada kauni. Ya, ini yang disebut dengan qada kauni. Pertanyaannya sekarang, ikhwan azanillah wa iyyakum. Mungkin orang akan bertanya, kalau qada kauni itu pasti terjadi dan Allah belum tentu mencintai hal tersebut. Pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan sesuatu yang Allah tidak sukai?
Kenapa Allah tidak ciptakan semua yang Allah sukai saja? Kenapa? Lil ikhtibar. Taib, ada yang lain? Kenapa? Kenapa kok enggak Allah ciptakan semua yang baik-baik saja? Allah tidak suka pembangkangan, Allah tidak suka kesyirikan, kekufuran, tidak suka terhadap orang yang meyakini Allah punya anak dan seterusnya. Tapi kenapa Allah kok menciptakan mereka ini? Apakah mereka terjadi di luar kehendaknya Allah? Semua sudah ditetapkan, tidak ada yang melampaui dari kehendak Allah. Kenapa tidak Allah ciptakan yang baik-baik saja? Jawabannya, pada hakikatnya ikhwan, semua yang diciptakan oleh Allah, semua yang dikehendaki oleh Allah itu baik. Terus kauni tadi gimana Ustaz? Kok enggak, katanya tadi enggak selalu baik? Enggak selalu baik dari satu sisi, dan dia baik dari sisi yang lain. Allah tidak suka iblis, tidak suka Fir'aun, tapi Allah menghendaki hal yang baik. Hikmah dari diciptakannya iblis, hikmah dari diciptakannya Fir'aun, ya, dengan adanya iblis, ya, Allah bisa menunjukkan, memperlihatkan kepada manusia, mengajarkan kepada manusia mana hak, mana yang batil, mana perjuangan untuk mengikuti kebenaran, sebagai ujian bagi manusia, sehingga bisa dibedakan mana yang benar-benar berjuang untuk mengikuti jalan Allah. Sehingga Allah kuatkan, kokohkan, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh berjuang. Kalau semuanya sama semua, ya tidak ditahu mana yang benar-benar memang dia baik, kebetulan baik saja. Dari sini Allah bisa membedakan mana orang kafir, mana orang yang bertauhid, mana orang musyrik, mana yang bertauhid, mana orang kafir, mana muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tunduk pada ketetapan Allah. Ada hikmah dari situ. Ada yang berbuat jahat, ada yang taat. Maka hikmah dari itu Allah jadikan nampak Allah Maha Adil. Orang yang dia taat akan mendapatkan balasan di akhirat. Orang yang jahat, yang membangkang, dia pun akan mendapatkan balasan yang cocok bagi dia di akhirat. Paham di sini? Jadi sesuatu bisa jadi dia dari satu sisi buruk, tapi di sisi lain dia baik. Paham enggak? Satu hal bisa jadi dia buruk dari satu sisi kalau dilihat dari satu sisi, tapi kalau antum melihat dari sisi yang lain atau dilihat dari sisi yang lain, ternyata dia baik. Contohnya apa? Dalam hal dunia, apa contohnya? Antum pernah sakit? Pernah lihat orang sakit? Dia mungkin kena kanker yang sangat ganas, kakinya sudah ini, atau kena racun. Kalau dibiarkan kakinya ini, racunnya akan merambat sampai ke tubuhnya, mungkin ke jantungnya, mati dia. Maka dokter mengambil tindakan yang tidak menyenangkan, tapi itu baik. Apa? Dia terpaksa harus amputasi kakinya supaya terselamatkan. Dari satu sisi amputasi, kehilangan kaki ini, orang mau ndak? Suka ndak kehilangan kaki? Tidak suka. Tapi dia selamat, dia suka tidak selamat? Dia suka, dia ingin selamat. Ndak apa-apa dok, bila perlu dua-dua sudah, yang penting saya selamat. Itu satu contoh, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Dalam urusan dunia saja seperti itu, ya. Maka qada kauninya Allah ini tidak bertentangan dengan hal yang dicintai Allah. Pada hakikatnya Allah mencintainya dari satu sisi, tapi zatnya sendiri tidak dicintai oleh Allah. Sama dengan antum tadi, kalau ketika melihat orang sakit,
Tidak ada orang yang suka kakinya dipotong, tangannya dipotong, tetapi dia melihat itu lebih baik daripada dia kehilangan nyawanya, maka dia suka hal itu. Jelas sampai di sini tentang perbedaan qada kauni dan qada syar'i. Qada kauni itu ketetapan Allah yang pasti terjadi. Adapun yang syar'i, ketetapan Allah yang pasti terjadi. Yang qada kauni, ketetapan Allah pasti terjadi dan belum tentu zatnya dicintai oleh Allah. Artinya secara langsung bisa dia dicintai oleh Allah dari sisi lain. Ada hikmah yang Allah kehendaki. Sedangkan qada syar'i itu sesuatu yang pasti dicintai oleh Allah, Allah perintahkan, Allah syariatkan, tapi belum tentu terjadi. Kenapa Allah jadikan seperti itu? Bisa jadi, bisa tidak. Tadi kembali ke qada kauni. Taib. Kemudian ayuhal ikhwa azanillahu wa iyyakum. Contohnya tadi tidak perlu diperbanyak, saya rasa cukup. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala ini, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Qada di sini perintahnya adalah, qada di sini adalah ketetapan syar'i. Kalau kita terjemahkan diperintahkan atau diwasiatkan, bukan ketetapan yang pasti terjadi. Ya. Allah telah rabbuka wa qada rabbuka. Ka di sini khitabnya untuk berapa orang? Wa qada rabbuka. Ka, antum yang pernah belajar bahasa Arab, ka itu kata ganti untuk berapa? Wahid, satu orang, anta. Tujuannya siapa yang disebut dalam ayat ini? Wa qada rabbuka, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi dalam lanjutan ayatnya kenapa Allah ta'budu? Tuh, ta'budu ini satu atau jamak? Jamak. Antum, janganlah kalian menyembah, janganlah kalian beribadah illa iyyah, kecuali hanya kepadanya. Kenapa Allah di awalnya menggunakan kata ganti untuk satu orang, tapi kelanjutannya kok banyak? Ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan ini ada beberapa hikmah, beberapa pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama at-tanbih. Ini untuk menarik perhatian secara khusus. Awal ayat ini diturunkan kepada Rasulullah. Ya. Maka diseru langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi isi dari ayat ini, perintah dan wasiat yang terdapat di dalam ayat ini bukan khusus untuk Rasulullah, tetapi untuk siapa? Untuk Rasul dan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan alla ta'budu, janganlah kalian menyembah, janganlah kalian beribadah illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah, kepadanya. Jadi khitab di dalam Al-Qur'an banyak yang diawali dengan ya ayyuhan nabi. Contohnya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai nabi, jika engkau menceraikan wanita, menceraikan istrimu, maka ceraikanlah di iddahnya, pada iddahnya. Pembahasan fikih nanti. Tapi pelajarannya ayat ini awalnya untuk Rasul, seakan-akan yang diajak berbicara Rasul saja, tetapi isinya, kontennya itu untuk Rasul dan umat beliau. Ya. Jadi perintah, seruan yang ada di dalam Al-Quran, meskipun redaksinya untuk Rasul, tetapi asalnya berlaku untuk Rasul dan untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kecuali apa? Kecuali ada keterangan khusus bahwasanya itu berlaku khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ayat ini berlaku untuk perintahnya atau wasiat ini untuk Rasul dan untuk umat beliau. Alla ta'budu, janganlah kalian menyembah, beribadah illa iyyah,
kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kalian berbuat baiklah sebaik-baiknya. Nanti kita bahas tentang substansi dari ayat ini. Kemudian ikhwan azani Allah wa iyyakum, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kita lanjutkan dulu syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Rabbuka, makna ar-rabb huwal malikul mutasarrif alladhi rabba jami'al alamin bi ni'matihi. Rabbuka, Rabbmu. Apa itu ar-rabb? Rabb adalah al-malik, sang penguasa, raja. Al-Malik raja, Al-Malik penguasa, Al-Mutasarrif yang berkuasa untuk mengatur semuanya. Alladhi rabba jami'al alamina, yang mengatur. Robba itu mengatur, membimbing, ya, membimbing seluruh alam semesta bi ni'matihi, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ta'budu, ibadah, isim fa'il dari abida ya'badu apa? Abida ya'budu, abid. Abid orang hamba. Dan hamba ini, ketika kita atau seorang menghambakan diri kepada Allah, itu adalah kemuliaan. Kemuliaan. Kalau kita menghambakan diri kepada selain Allah, itu kehinaan. Tetapi penghambaan kepada Allah saja, itulah kemuliaan yang hakiki. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang istimewa terkait apa-apa yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebut Rasul dengan sebutan apa? Hamba. Dengan sebutan hamba. Kita bisa lihat di antaranya di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menantang orang-orang musyrik, orang-orang kafir, kalau mereka ragu terhadap Al-Quran, maka dalam hal itu, ya, Al-Quran ini yang diturunkan oleh Allah kepada siapa? Allah katakan, Allah turunkan kepada hambanya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, kepada hamba kami. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai hamba. Hambanya Allah. Hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ingin menegaskan, mengokohkan kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, risalah yang Allah turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk membantah orang-orang yang kafir. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi. Maha agung, maha tinggi Allah yang penuh keberkahan, yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada siapa? Ala abdih, kepada hambanya. Bahkan tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan mukjizat yang sangat agung dan perintah untuk perintah yang sangat mulia, ketika Allah mengisrakan, memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari, di saat Isra, kemudian dimi'rajkan, apa kata Allah dalam Al-Quran? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Abdihi. Jadi penghambaan, tatkala penghambaan itu ditujukan kepada Allah, itu adalah kemuliaan. Dan semua yang ada di alam semesta ini adalah hambanya Allah. Hambanya Allah.
Tetapi penghambaan itu ada 3 tingkatan. Ada berapa? Tidak serta-merta ketika mengatakan saya hamba Allah terus dia katakan oh ini dia beriman, dia hamba yang soleh. Hamba ini kaitannya dengan ketundukan, ya, tunduk patuh dengan ketentuan Allah, ketetapan Allah. Ada 3 darajat, 3 tingkatan. Yang pertama atau level yang pertama, ubudiyah amah, penghambaan secara umum, penghambaan yang umum. Ini berlaku semuanya. Semua itu dia mengakui secara lisan atau tidak, dia tetap hambanya Allah. Antum bisa lihat di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 93. Kata Allah Subhanahu wa taala, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abada. Tidak ada yang ada di langit, tidaklah yang ada di langit ataupun di bumi, melainkan mereka atir rahman abda, adalah hambanya ar-Rahman. Abdun di sini ubudiyah. Apakah ubudiyah ini ubudiyah yang sudah dikehendaki oleh Allah, ubudiyah syariah? Tidak. Ini semua yang dimaksud adalah semua yang ada di langit dan di bumi itu berada pada ketetapan Allah. Mau manusianya, mau jinnya, mau iblisnya, mau muslimnya, mau kafirnya, semua mengikuti ketetapan Allah. Tidak ada yang melampaui atau keluar dari ketetapan Allah. Ini yang disebut dengan ubudiyah amah, penghambaan level hamba secara umum. Semuanya hambanya Allah. Tidak ada yang bisa keluar dari ketetapan ini. Kemudian yang kedua, ubudiyah khasah, ubudiyah yang khusus, penghambaan yang khusus. Yang dimaksud di sini adalah ketaatan yang dicintai oleh Allah, tetapi ini ketaatan yang berlaku pada semua hamba-hamba Allah yang soleh secara umum. Mereka disebut hamba Allah. Antum bisa lihat di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63. Allah mengatakan, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah. Allah sebut hamba. Yang pertama tadi in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abada. Tidak ada yang di langit ataupun di bumi kecuali dia datang menghadap kepada Ar-Rahman. Dia sebagai hambanya Ar-Rahman. Artinya ketetapan semua. Yang kedua, Allah menceritakan tentang hamba-hamba yang khusus. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna fil ardi haunan. Seterusnya sampai akhir ayat Allah ceritakan ciri-ciri hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang khusus. Dalam ayat ini tentang hamba-hamba yang saleh. Ini penghambaan yang dilakukan oleh semua hamba Allah yang soleh secara umum. Tapi ada level yang lebih tinggi. Siapa? Yaitu ubudiyatu khasatil khasah. Ubudiyatu khasatil khasah. Penghambaan yang lebih khusus dari yang khusus tadi. Yaitu penghambaan yang dilakukan oleh para rasul. Manusia secara umum sesoleh apapun, setaat apapun, dia mengabdi, menghambakan diri kepada Allah sebaik apapun, tidak bisa sampai ke level rasul. Kecuali memang para rasul. Allah sebutkan secara khusus tentang mereka. Contohnya tentang Nuh. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang ketiga, menceritakan tentang Nuh. Apa kata Allah? Innahu kana 'abdan syakura. Sungguh
Nuh itu alaihi salam adalah seorang hamba yang pandai bersyukur. Hamba di sini apakah sama dengan hamba di dalam ayat yang kita bacakan tadi, wa ibadur rahman, dan hamba-hambanya ar-Rahman? Tidak sama. Levelnya di atas. Ini penghambaan para rasul. Ya. Sama-sama disebut abdun. Hanya tadi ibad itu jamak dari kata abdun. Yang bingung, ibad itu jamak dari kata abdun. Allah ceritakan tentang Nuh alaihissalam, innahu kana abdan syakura. Tentang Nabi Muhammad juga tadi sudah kita sebutkan, ya. Alladzi nazzala al-furqana ala abdihi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Hambanya ini siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nabi-nabi yang lain atau para rasul yang lain, kata Allah, wadkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Dan sebutkanlah atau ingatlah hamba-hamba kami, ya, Nabi Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Ini hamba-hamba yang pengabdian mereka, penghambaan mereka khasatul khasah. Levelnya sangat khusus di antara yang khusus, yang paling istimewa. Jadi ubudiyah atau penghambaan itu ada tiga marhalah, 3 darajat. Yang pertama amah, ini berlaku semuanya, dan ini tidaklah seseorang tidak ada seseorang pun yang terlepas dari ini. Tetapi ini bukan penghambaan yang cintai oleh Allah, karena semua tidak ada yang lepas dari ini, ya. Semua hamba Allah. Dia katakan saya hamba Allah, iya, tapi Anda tidak taat kepada Allah, ya. Adapun yang kedua, penghambaan yang dicintai oleh Allah adalah ketaatan dari hamba-hambanya selain para rasul. Yang ketiga, penghambaannya para rasul. Ini levelnya yang paling tinggi. Jadi ikhwan azani Allah wa iyyakum, kembali ke kitab, kita baca alla ta'budu illa iyyah. Maknanya ay an ta'buduhu wa la ta'budu ghairah. Alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ay an ta'buduhu, ay maksudnya an ta'buduhu, agar kalian beribadah hanya kepadanya. Wala ta'budu ghairah, dan tidak menyembah atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ini adalah makna dari syahadat apa? Ayat ini maknanya sama dengan syahadat yang kita ucapkan. Syahadat apa? La ilaha illallah. La ta'budu, janganlah kalian beribadah. La ilaha, tidak ada yang boleh diibadahi. Illallah, kecuali Allah. Illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah. Sama persis. Allah ta'budu illa iyyah, ini adalah makna dari la ilaha illallah, yang di dalamnya terdapat an-nafyu wal itsbat. Apa itu an-nafyu? Penafian, penolakan, peniadaan kepada siapapun selain Allah, kepada apapun selain Allah. La ilaha, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah. Janganlah kalian beribadah kepada siapapun, mau kepada malaikat, mau kepada nabi, mau kepada orang soleh, kepada wali, kepada habib, kepada siapapun tidak boleh. Kepada patung, ya, kepada jin, kepada setan atau yang lainnya tidak boleh. Illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sama dengan ayat-ayat yang sebelumnya yang melarang kita beribadah kepada
selain Allah, diperintahkan kita beribadah hanya kepada Allah, menjauhi segala macam bentuk sesembahan kepada selain Allah. Ayat ini korelasinya sangat jelas. Perintahnya sama, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selainnya. Wabil walidaini ihsana, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah kalian. Wabil walidaini ihsana ay qad wa qada an tuhsinu bil walidaini ihsana kama qada an ta'buduhu wa la ta'budu gairah. Yang dimaksud dengan wabil walidaini ihsana ay maksudnya wa qada, dan Allah juga telah memerintahkan, mewasiatkan. Tadi qada artinya di sini amara wa wassa, bukan qada bermakna tetapkan, bukan. Karena kalau tetapkan maksudnya ketetapan kauni, karena ada yang taat, ada yang ingkar. Ay wa qada an tuhsinu, agar kalian berbuat baik bil walidain, kepada kedua orang tua kalian, ihsana, dengan sebaik-baiknya, kama, sebagaimana qada Allah telah memerintahkan, mewasiatkan, anta'buduhu, agar kalian beribadah kepadanya, hanya kepadanya, wala ta'budu gairah, dan tidak beribadah kepada selainnya. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global ayat ini adalah al-ikhbar anna Allah subhanahu wa ta'ala amara wa wassa ala al-suni rusulih an yu'bada wahdahu duna ma siwah wa an yuhsinal waladu ila walidayhi ihsanan bil qawli wal fi'li wa la yusi'u ilayhima li'annahuma alladhani qama bitarbiyatihi fi hali sigarihi wa dha'fihi hatta qawiya wastadda. Makna umum, makna global dari ayat ini, al-ikhbar, ini adalah pemberitahuan dari Allah, annallaha, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi, amara wa wassa, telah memerintahkan dan mewasiatkan, ala alsuni rusulihi, ala alsun, melalui lisan-lisan. Alsun itu jamak dari kata lisan. Ala alsuni rusulihi, melalui lisan-lisan para rasulnya. Rusul jamak dari kata rasul. Rusulun mufradnya rasulun, melalui lisan-lisan rasul atau para rasulnya. Apa isi wasiatnya? An yu'bada wahdahu duna ma siwah. An yu'bada wahdahu, agar Allah disembah, Allah saja yang disembah, yang diibadahi. Duna ma siwah, duna tanpa, ma siwah apa-apa selainnya. Jadi diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian isi wasiatnya yang kedua adalah wa an yuhsinal waladu ila walidayhi ihsana, dan agar al-walad, walad itu anak. Asalnya walad itu mencakup zakar wal untha. Kalau dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan kata walad, itu bukan anak laki-laki. Anak, semua anak, mau laki-laki mau perempuan, itu disebut walad. Ya. Di dalam nas syar'i disebutkan walad, itu maksudnya anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Terjadi pergeseran makna nih mutaakhirin. Kita kalau dapatin, antum belajar dalam pelajaran bahasa Arab, al-walad maksudnya anak laki-laki. Tetapi walad itu asalnya mencakup yang laki-laki ataupun perempuan. Tayyib. Wa an yuhsinal waladu ila walidayhi, dan agar seorang atau agar anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ihsanan, dengan sebaik-baiknya, bil qauli wal fi'il. Berbuat baik dengan cara apa? Berbuat baik
dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Ya. Berbuat baik bukan sekedar kasih duit, tapi suka marah-marah sama orang tua, ya. Suka menggibahin orang tua. Ah, bapak itu memang begini-begini, aduh orang tua ini memang aduh bikin tong susah saya. Enggak. Berbuat baik dengan lisan kita, dengan perbuatan kita. Wa bil walidaini ihsana bil qawli wal fi'l. Berbuat baik sebaik-baiknya. Coba dengan qaul, ini kadang kita kalau Masya Allah dipanggil bos, ya, bosnya panggil, Fulan, kantor, siapa bos? Gitu ya. Siapa? Siap, datang, siap. Panggil. Ya, nah, bapak ini ada butuh ini, aduh bapak aduh sakit ini tolong. Aduh bapak ini bikin sibuk saja. Orang ada kerja kantor. Iya, begitu. Begitu apa? Iya. Kalau pak gurunya, pak ustadznya panggil, siap ustadz, siap komandan. Ya. Tapi begitu bapaknya, emaknya yang panggil, bah, emak ini panggil-panggil, bikin sendiri juga bisa mau. Ikhwan, coba antum perhatikan di sini. Allah gandengkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan perintah yang paling utama di dalam Islam, mentauhidkan Allah. Ini kata para ulama menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada orang tua ini nomor 2 setelah taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada Rasul di situ, Ustaz. Taat kepada Allah pasti taat kepada Rasul. Karena antum tidak bisa beribadah kepada Allah kecuali melalui Rasul. Tidak mungkin kita beribadah dengan benar kepada Allah kecuali melalui syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah lanjutkan dengan perintah yang sangat agung, berbakti kepada kedua orang tua. Beratkah susah berbakti pada orang tua ini? Berat atau susah, ikhwan? Berat dan susah katanya. Ikhwan, orang tua kita itu pintu surga yang Allah sediakan untuk kita. Ragima anfu summa ragima anfu. Man adraka walidayhi ahadahuma aw kilahuma indal kibari walam yadkhul al jannah aw walam yudkhila al jannah. Celaka. Dalam riwayat ini Rasulullah ketika di mimbar, kemudian Rasul mengatakan amin, amin, amin. Rasulullah mengatakan amin 3 kali. Mengucapkan amin. Ternyata Rasulullah diperintahkan oleh Jibril alaihissalam. Jibril berdoa diaminkan oleh Rasulullah. Yang berdoa malaikat yang paling mulia, pemimpin para malaikat, Ruhul Kudus, Jibril alaihissalam, diaminkan oleh manusia yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, ada doa yang lebih hebat dari ini? Tidak ada. Doa oleh malaikat yang paling mulia yang mengaminkan manusia yang paling mulia. Doanya diantara isinya, celaka orang yang diberi kesempatan oleh Allah bertemu, menjumpai orang tuanya di saat orang tuanya saat mereka di usia tua. Salah satunya atau dua-duanya. Antum diberi kesempatan untuk hidup semasa dengan orang tua antum saat orang tua antum sudah tua. Tapi hal itu tidak menyebabkan orang tadi masuk surga. Maka ragima anf, celaka. Artinya apa? Artinya pintu surga yang begitu lebar, yang Allah Subhanahu yang begitu luas, Allah sediakan melalui orang tua ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Artinya dia kufur dengan nikmat ini. Ikhwan azanillahu wa iyyakum.
Siapa di antara antum, di antara kita di sini yang bukan berstatus anak? Semua kita anak. Antum mau ustadz, mau bos, mau apa, semua antum anak. Antum punya orang tua, entah masih hidup ataupun sudah wafat rahimahumullah ta'ala. Allah perintahkan berbakti kepada kedua orang tua kita ini dengan cara yang sangat luar biasa. Coba antum lihat di dalam ayat ini. Kalau kita lihat kelanjutannya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghira. Kalau dalam ayat ini lanjutannya, wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar. Dan jika salah seorang, jika mereka imma yablughanna indakal kibar, berusia lanjut, usia tua, indaka, ini kata para ulama, ini adalah perintah yang sangat tegas. Asalnya orang tua kita, bapak ibu kita kalau sudah tua, kita yang merawat mereka, anaknya yang merawat mereka, bukan orang tua ditaruh di panti jompo waliyadzubillah. Kadang mungkin ada orang tua yang, nah sudah kalian sibuk apa segala macam, ibu di panti jompo aja dah. Di sana tuh bagus tuh nak, enggak apa-apa ibu di sana. Itu orang tua. Orang tua selalu seperti itu, mengalah dengan anaknya. Bahkan dalam kisah disebutkan seorang anak yang durhaka, dia membunuh orang tuanya untuk mengambil hatinya, diberikan kepada setannya dia, entah bentuknya manusia atau tidak. Dibelah, dibunuh, diambil. Pas ngambil ini jatuh. Hatinya ibunya tadi jatuh. Ketika jatuh, hati tadi bilang, nak hati-hati. Orang tua ya ikhwan, mereka mungkin tidak memberikan semua yang kita inginkan. Tapi ketahuilah bahwasanya mereka telah memberikan semua yang mereka mampu, yang mereka miliki untuk kita. Mereka akan berikan bahkan nyawa mereka untuk anaknya. Maka Allah sandingkan hak mereka dengan haknya Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff. Jangan sekali-kali engkau mengatakan tidak. Al-Imam At-Tabari menyebutkan salah satu penjelasan tentang makna fala takul lahumā uff dari Al-Qasim rahimahullahu taala. Beliau mencontohkan orang tua kita, bapak ibu kita, kalau semakin tua dia semakin lemah, semakin manja, semakin rewel, seperti kondisi kita saat anak-anak. Fala takul lahum ma'uf idza anta amatta anhu al-ada min al-baul aw al-ghaid aw ma siwa dhalik. Orang tua yang sudah lemah, kadang ngurus dirinya udah nggak bisa. Bahkan mungkin buang hajat, kencing, buang air besar, tidak sewajarnya, dia bisa diranjang bahkan atau di ini. Kondisi ini ikhwan, tidak boleh seorang anak menunjukkan bahkan pandangan tidak suka kepada orang tua gara-gara orang tua tidak bisa ngurus dirinya. Kita yang harus nyebokin, kita yang harus membersihkan kotorannya.
Tidak boleh kita ngomel, tidak boleh kita mengatakan tidak boleh kita bahkan merasa jijik, tidak boleh. Haram antum merasa jijik kepada orang tua antum. Orang tua yang dulu ketika dia asik-asik sedang makan, antum berak, antum buang air kecil tanpa ada rasa jijik sedikit pun, mereka ambil antum, gendong antum, ambil, bersihkan, ditinggalkan keperluannya. Yang dia tatkala membersihkan kotoran kita, orang tua tadi, dengan senang, dengan bahagia, dengan kita disanjung, anakku segera besar akan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang berguna. Kita sama sekali tidak bisa membalas jasanya meskipun kita membersihkan kotorannya, kita bahkan menceboki orang tua kita sendiri, tidak bisa menggantikan. Karena tatkala mereka melakukan hal itu dulu dengan senang, dengan riang, dengan gembira, bahagia, sedangkan kita lakukan itu sambil kita menahan diri, menganggap ini adalah ujian. Umumnya orang begitu, dia sebaik apapun, taat apapun kepada orang tuanya, berbakti sebakti apapun, dia merasa dia lakukan itu dengan bersabar. Apakah orang tua tatkala menceboki anaknya masih kecil, apakah dengan bersabar? Bukan dengan kesabaran, dengan kebahagiaan, dengan senyuman. Kita lakukan itu dengan kesabaran. Kita menunggu kapan berakhir ujian ini. Maka tidak pernah seorang anak bisa membalas jasa orang tuanya. Maka Rasulullah mengatakan, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu itu punyanya bapakmu. Maka jangan pernah antum sebagai seorang suami apalagi pelit pada orang tua. Hanya mendengarkan misalnya istri terus tidak mau memberikan harta untuk orang tua padahal orang tua membutuhkan. Begitu juga seorang istri hendaknya membantu suaminya berbakti kepada orang tuanya. Ikhwan, kalau orang tua sudah murka dengan kita, waliyadzubillah, kebaikan apa yang kita mau dapatkan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi rahimahumullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ridallah fi ridal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Ridhonya Allah itu tergantung dengan keridhaan orang tua kita kepada kita. Kemurkaan Allah pun demikian, tergantung kemurkaan orang tua kepada kita. Maka antum, kita sebagai orang tua, kalau kita marah kepada anak, berusaha untuk mendoakan kebaikan, jangan sampai mendoakan keburukan pada anak-anak kita. Seperti saya katakan di awal tadi, orang tua itu adalah pintu surga. Ada seorang sahabat dulu, kalau mereka dapat seruan beramal soleh bersama Rasulullah, semangatnya tidak pakai tawar menawar. Ada seruan jihad, kaum muslimin mendaftar, ada seorang pemuda yang mendaftar. Rasulullah, saya ingin berjihad bersama Anda, tapi bapak ibu saya di rumah, ingin saya tetap di rumah. Ini jihadnya bukan jihad fardu ain, karena waktu itu jihadnya fardu kifayah, tidak wajib bagi dia. Maka Rasulullah bertanya, Rasulullah ketika diberitahu seperti itu, dia bilang, irji ilaihima adhikhuma kama abakaitahuma. Orang tuanya nangis karena orang tuanya ingin anaknya tetap di rumah membantu dia, atau anak ini berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi anaknya ini melihat dia mau berjihad bersama Rasulullah. Bersama Rasulullah, ikhwan, bukan bersama siapa-siapa. Jihad bersama Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, pulang, buat mereka tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Dalam riwayat yang lain, kalau yang riwayat ini riwayat Muslim dan Bukhari,
riwayat lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, ketika seorang pemuda hendak berjihad, ditanya, apakah ibumu hidup? Masih hidup? Naam. Iya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ilzam rijlaha fathammal jannah. Tetapi kaki kedua ibumu, artinya disuruh berbakti kepada kedua orang tua, bukan sujud pada orang tua, enggak. Artinya ibarat ini sangat menunjukkan kita harus patuh taat kepada kedua orang tua, jaga orang tua. Fathammal jannah, di sanalah surga. Dalam riwayat lain, fa fihima fajahid, berjihadlah melalui berbakti kepada kedua orang tuamu. Surga, ikhwan. Tapi betapa sering kita melihat, mendengar kedurhakaan yang dilakukan oleh anak kepada orang tuanya, waliya'udzubillah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan diantara tanda bakti adalah kita senantiasa mendoakan kebaikan kepada kedua orang tua kita saat sholat, ya, di tasyahud akhir, saat sujud, saat di waktu-waktu mustajab. Doakan kedua orang tua kita, entah mereka masih hidup ataupun yang sudah meninggal, apalagi yang sudah meninggal rahimahumullahu ta'ala. Kita lanjutkan. Wa an yuhsina al-waladu ila walidayhi ihsanan bil qawli wal fi'li wa la yusi'u ilaihima, dan tidak bersikap atau berbuat buruk kepada keduanya, li'annahuma alladhani qama bitarbiyatih, karena keduanya adalah orang yang telah mendidik, mengasuhnya fi hali sigarihi, di saat anak tersebut masih dalam kondisi kecil, wa dha'fihi, dan lemah, hatta qawiya washtadda, sampai dia menjadi orang yang kuat, yang tumbuh, yang kokoh. Munasabatul ayati lil bab, munasabah, korelasi atau hubungan antara ayat ini dengan bab kitabut tauhid. Anna tauhida huwa akadul huquqi wa aujabul wajibat, li'anna Allah bada'a bihi fil ayah, wala yubtada'u illa bil ahammi fal aham, wala yubtada'u illa bil ahammi fal aham. Anna tauhid, bahwasanya tauhid, huwa akadul huquq, dia adalah hak yang paling utama, wa aujabul wajibat, dan kewajiban yang paling utama. Li'anna Allah akadul huquq, hak yang paling ditekankan, wa aujabul wajibat, dan kewajiban yang paling utama atau yang paling wajib. Li'anna Allah, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala bada'a bihi fil ayah, mengawalinya dengan apa? Dengan tauhid tadi di dalam ayat ini. Wala yubtada'u, dan tidaklah sesuatu diawali dengannya illa bil aham fal aham, kecuali dengan sesuatu yang paling penting, kemudian disebutkan yang penting berikutnya. Ma yustafadu minal ayah, apa-apa saja yang dapat kita petik, faedah yang dapat kita ambil dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, anna tauhida huwa awwalu ma amara Allahu bihi minal wajibat, wa huwa awwalul huquqil wajibati 'alal abdi. Anna tauhida, bahwasanya tauhid, huwa, dia, awwalu ma amara Allahu bihi, awwalu, yang pertama, ma amara Allahu bihi, perkara yang pertama diperintahkan oleh Allah, minal wajibat, dari perkara-perkara yang wajib. Perkara yang wajib yang pertama kali diperintahkan oleh Allah, tauhid. Apa itu tauhid? Beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua sesembahan atau segala peribadatan kepada selain Allah. Wa huwa awalul huquqil wajibati 'alal abdi, dan tauhid itu, atau dia, maksudnya tauhid adalah hak yang pertama yang wajib yang harus dilakukan oleh seorang hamba.
Ats-tsani ma fi kalimati la ilaha illallah minan nafyi wal itsbat fa fiha dalilun ala anna at-tauhid la yaqumu illa ala an-nafyi wal itsbat ay nafyi al-ibadati amma siwa Allah wa isbatiha lillah kama sabaq. Ma di sini bukan manafi, ma apa yang fi kalimah yang terdapat di dalam kalimat la ilaha illallah dari minan nafi yang berupa peniadaan atau penolakan, penafian, wal isbat dan penetapan. Fafiha, maka di dalamnya, di dalam ayat ini atau dan dalam kalimat ini dalilun, terdapat dalil ala anna tauhid, bahwasanya tauhid la yakumu illa ala nafyi wal isbat, tidaklah tegak tauhid, la yakum, tidaklah tegak illa kecuali ala nafyi wal isbat, kecuali berdasarkan penafian dan penetapan. Harus dua hal ini terdapat di dalam tauhid. Kalau hanya menolak saja la ilaha, janganlah kalian beribadah, maka ini bukan tauhid. Ya, ta'tilul mahad ini bukan tauhid, bisa-bisa jatuh kepada apa? Ateis. Ya, karena menolak, tidak boleh beribadah kepada siapapun. Harus dilengkapi dengan penetapan illallah, kecuali hanya kepada Allah. Kama sabaq, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. La ta'budu illa iya, itu sama dengan la ilaha illallah. Ats-tsalits, pelajaran yang ketiga, adamatu haqqil walidain, agungnya hak kedua orang tua. Haitsu atafa haqqahuma ala haqqih. Karena apa? Karena Allah atafa, menggandengkan haqqahuma, hak keduanya, siapa? Bapak dan ibu, ala haqqih, terhadap haknya Allah, yaitu tauhid. Wa jaa fil martabati tsaniyah, dan hak kedua orang tua tadi jaa, datang, artinya disebutkan di sini fil martabati tsaniyah, pada urutan yang kedua. Ar-rabi' wujubul ihsan ilal walidaini bi jami'i anwa'il ihsan, li'annahu lam yakhussa naw'an duna naw'. Wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua bi jami'i anwa'il ihsan, dengan segala macam bentuk kebaikan. Kalau antum berbuat baik kepada orang dengan cara berbicara yang halus, santun, memberi dia hadiah, ya kan? Membantu apa yang dia butuhkan. Biasanya kita dengan guru kita, dengan ustadz kita, dengan bahkan mungkin atasan kita berbuat baik, sikap baik, kalau bicara didengarkan. Maka dengan orang tua kita harus penuhi semua itu. Segala macam kebaikan yang bisa kita lakukan kepada orang tua, lakukan. Maka tidak heran dahulu para salaf, ya, ada di antara mereka, kalau mereka orang tuanya minta sesuatu yang dia sanggupi, langsung dikerjakan. Ada di antara mereka di musim-musim lagi mahal-mahalnya kurma lagi mahal-mahalnya, ibunya bilang, "Nak, ibu ini kayaknya pingin makan hati kurma deh." Hati kurma itu bukan dari buah kurma. Antum tahu pohon kelapa? Kurma kan mirip-mirip pohon kelapa ya. Satu apa istilahnya? Guru biologi mana? Satu apa itu? Spesies. Antum guru biologi bukan? Bukan. Ya sudah, antum anggap aja spesies sudah. Taib. Kurma palem gitu kan? Dia minta hatinya. Kalau kelapa antum tebang, itu ada apanya namanya? Hatinya. Hati kelapa itu apa namanya? Apa? Pondo. Ada yang bilang pondo. Antum bilang? Hah? Rebung.
Rebung itu sudah beda spesies. Rebung itu dari bambu kan? Apa, Mas? Lupa ya, lu udah pernah. Ya sudah, pokoknya itu sudah. Ya, antum potong kelapa bukan di bawah, ini daunnya banyak itu nanti di pangkal daun ini, potong, dibuka, di situ ada bagian yang dia bisa dimakan, dibuat sayur segala macam. Kalau biasanya seperti itu. Apa? Masya Allah. Semuanya mufrodat baru bagi saya. Taib. Ya, mungkin ikhtalafatil asma, walakin ya itu sudah yang putih-putih. Makanya beda. Kalau orang Bintuni bilang apa? Ini yang Bintuni asli ini yang tidak tahu juga. Dia tidak pernah potong kelapa. Taib. Intinya itu, kalau dipotong itu masih bisa hidup kah? Tidak. Mati, udah nggak bisa dimanfaatkan. Begitu juga kurma, dipotong, diambil, hatinya itu dimakan. Nggak tahu dimakannya dimasak atau dimakan langsung. Kalau kelapa bisa dimakan langsung, bisa dimasak, jadikan sayur dan semisalnya. Ya. Intinya kalau dipotong, udah mati. Maka sahabat teman-temannya bertanya, menyampaikan, kenapa kok antum ini bodoh sekali katanya. Ya, maksudnya ini dia mengatakan, bukan kita antum ini, antum tahu maksud bahasa bodoh di sini ya, bukan lagi memaki ada anak kecil. Biasa anak, kalau Maryam dengar Abi jangan bilang bodoh. Baik. Jadi dikatakan, kenapa antum potong ini kurma? Ini kurma lagi mahal-mahalnya. Dia bilang, ibu saya lagi pingin makan ini, dan saya bisa. Saya khawatir suatu saat ibu saya menginginkan sesuatu dan saya tidak bisa penuhi. Makanya kita kalau bisa, orang tua minta apa kita penuhi, kita mampu, jangan tawar-tawar lagi pikir, oh, nah belikan ibu ini kah? Iya, ini orang lagi menabung, ini mau ini. Aduh, kalau saya belikan ini, aduh, berkurang lagi uangnya. Tidak usah pikirkan. Ya. Tidak mungkin antum rugi dengan berbakti kepada orang tua. Orang yang berbakti kepada orang tua, dia yang paling banyak kebaikannya. Paling banyak kebaikannya. Bahkan ada seorang tabi'i yang Rasulullah menjelaskan keistimewaannya. Uwais Al-Qarni. Keistimewaannya, dia itu sangat berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya. Sampai Rasulullah berpesan kepada para sahabat, kepada Umar diantaranya, nanti akan ada seorang pemuda, dia ini generasinya tabi'i. Tabi'i dengan sahabat, sehebat apapun tabi'i itu tidak bisa mengalahkan kedudukan sahabat yang paling rendah. Sahabat itu levelnya tinggi, berbeda-beda. Abu Bakar yang paling tinggi. Sesoleh apapun tabi'i, dia tidak bisa melampaui sahabat keutamaannya. Tapi Rasulullah berpesan, nanti akan ada seorang pemuda, tandanya begini, ini datang sini, dia orang yang paling berbakti kepada orang tuanya. Kalau kalian mampu meminta untuk didoakan oleh dia, minta doakan, minta untuk didoakan. Padahal sahabat, ya, dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala ya, melaksanakan apa yang diperintahkan atau diwasiatkan oleh Rasulullah tersebut. Tidaklah seorang berbakti kepada orang tuanya, melainkan Allah akan bukakan pintu kebaikan yang banyak baginya di dunia, terlebih lagi di akhirat. Dan sebaliknya, seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, waliya'udzubillah, sehebat apapun dia tidak akan mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya, kecuali dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu, kata syarih hafidhahullah, li'annahu lam yakhussu naw'an duna naw', karena Allah tidak mengkhususkan satu jenis, mengkhususkan jenis dari jenis yang lain. Artinya Allah tidak menyebutkan berbuat baik dalam hal ini saja, berbuat baik dengan cara memberi harta saja, tidak. Semua perbuatan baik.
dalam ayat lanjutan ayat tadi sampai akhir, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma. Jangan membentak. Uff aja enggak boleh, apalagi membentak, apalagi memukul. Jangan kayak orang-orang yang ngawur bilang di Al-Qur'an enggak ada larangan menampar bapak, ibu. Bapaknya bicara berdebat dipukul. Kenapa? Di Al-Qur'an enggak ada larangan memukul. Ini orang gila, ya. Bilang saja nggak boleh, apalagi menampar, memukul, menyakiti, mengambil hartanya, ya. Orang tuanya dibawa ke sidang waliyadzubillah. Ini kedurhakaan yang sangat buruk. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāha ad-dhulli minar rahmah. Pertama, wa qul lahumā qawlan karīmā. Qaul yang karim itu bukan sekedar qaul hasan. Karim itu menunjukkan kita memuliakan, mengagungkan, menghormati. Antum kalau bicara dengan, antum dipanggil misalnya presiden, menghadap presiden, antum berani bicara sambil pegang-pegang HP? Oh iya pak, siap. Oh. Kamu bagaimana? Oh baik pak, baik. Ya. Berani? Kenapa? Kenapa tidak berani? Atau datang ke Kapolres, sudah panggil Kapolres, menghadap Kapolres, bicara dengan Kapolres, terus antum bilang, diajak bicara ke Kapolres, antum sambil baca HP, lihat begini, terus diajak bicara, oh iya pak, iya. Berani? Tidak berani kan? Mungkin takut, mungkin juga karena menghormati, ya kan? Memuliakan, ini Kapolres ini. Bahkan mau menghadap saja, biasanya nggak pakai sepatu, dia beli sepatu baru, ya kan? Bajunya ganti baju baru, begitu. Ya. Karena memuliakan. Berbicara pun santun. Ya pak, siap. Ya, apalagi kalau dia anak buahnya. Ya. Dengan orang tua harus lebih dari itu. Qaulan karimah, benar-benar kita memuliakannya. Kadang kita sebagai anak dengan orang tua masih sibuk dengan HP. Bicara orang tua cerita, bapak ini bicara ulang-ulang terus ya. Tong su hafal ini. Ini kekeliruan kita. Padahal orang tua itu semakin dia tua, semakin dia lemah, bukan hanya butuh yang membantu mengurusin dia, butuh siapa teman dia berbicara. Ya kan? Kita dulu waktu kecil bahkan kita belum bisa bicara, orang tua kita ajak bicara dengan senang. Dia sambil masak, sambil anaknya dia ajak bicara, adik nanti besar jadi ini ya kakak. Padahal nggak bisa bicara, tapi dia menghibur, membuat anaknya ya ada interaksi. Begitu juga orang tua. Kita kadang dengan kesibukan kita terkadang berbuat baik itu berpikir hanya dengan mengasih uang, ya. Kita tidak tanya, tidak berbicara, tidak mendengarkan apa yang disampaikan. Padahal orang tua juga butuh teman untuk berbicara, teman untuk mendengarkan ceritanya, teman untuk mendengarkan keluh kesahnya. Dan seperti tadi, orang tua semakin tua semakin kembali ke anak-anak. Kita dulu waktu mulai bisa bicara, kita paling cerewet, tanya, kenapa ini kah? Anak boleh ini? Kenapa itu begini ayah? Kenapa begitu ibu? Tanya. Iya kan? Antum punya anak-anak kecil yang sudah mulai bicara, kira-kira satu hari berapa kali bertanya? Ya, itu ingin didengarkan. Begitu juga orang tua ingin ada yang mendengarkan. Dan kita harus pandai belajar jadi pendengar yang baik dan orang yang berbicara dengan cara yang baik. Wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha ad-dhulli minar rahmah. Yang sopan, yang santun, yang hormat pada orang tua. Jangan merasa saya punya pangkat, saya ini bos, saya ini ustadz, saya ini saya ini pedagang sukses. Jangan. Tapi tundukkan diri kita, tunjukkan kita hormat kita. Bahkan sebagian ulama dulu, sebagian salaf, ketika mereka sudah dewasa, ada yang diantara mereka tidak berani makan senampan dengan orang tuanya, makan satu meja. Kenapa?
Takut kalau ternyata dia tiba-tiba pas mau ambil makanan, orang tuanya sebenarnya ingin. Takut dia mendahului orang tuanya. Sampai segitunya. Para ulama dulu, Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau, di masa beliau tidak ada yang lebih hebat ilmunya daripada Abu Hanifah. Ya. Semua orang mengakui Abu Hanifah, udah nggak ada yang lewat. Tapi emaknya Abu Hanifah, ibunya Abu Hanifah, ini ngefans dengan salah seorang ustadz, seorang dai di sana. Mungkin dia pandai retorika, ya. Mungkin ibu-ibu sekarang kan kalau dengar, ini ustadz ini boleh. Kenapa? Lucu-lucu dia kalau ceramah, ya kan? Jadi ibu-ibu senang, ya. Ada ustadz itu dia baca kitab apa kita tertawa, ya. Wajar orang tua begini, ya. Ibunya Abu Hanifah suatu hari mengalami dia mendapatkan persoalan dalam masalah suatu permasalahan. Ditanya, "Nah, ini gimana kalau menurutmu?" Bu Hanifah udah jelaskan, "Bu, ini begini. Jawaban ini tidak mantap. Saya mau dengar si fulan sana. Saya mau jawabannya Ustadz sana boleh, Syekh sana." Oh ya, mari Bu, diantar. Abu Hanifah antar, temani ke majelisnya Ustadz tadi. Antar ke sana. Padahal Abu Hanifah bisa aja bilang, "Panggil sana." Aku bilang sana, datang sini kan. Sapu ibu ini ada perlu ya? Tidak. "Ayo Bu, saya antar, temani sana." Sampai sana orangnya kaget, Abu Hanifah datang. Ternyata bilang, "Pula ibu saya ini ada perlu dengan antum." "Apa?" "Ya ada permasalahan, ingin bertanya kepada." "Kok saya? Kenapa bukan antum?" Dia bilang. "Sudah saya jelaskan, tapi namanya ibu, ya kan? Sudah." Baik. Begitu akhirnya apa permasalahannya disampaikan. Si ustadznya tadi tahu diri, ya, dia bilang, dia tanya kepada Abu Hanifah, "Kalau menurut antum bagaimana Imam?" Kalau yang menurut ana begini jawabannya. "Oh iya Bu, jawaban saya sama dengan jawabannya Abu Hanifah." "Oh iya, pulang." Tapi coba betapa berbaktinya beliau kepada orang tua beliau. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk anak-anak soleh yang berbakti kepada orang tua kita. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoa meminta kepada Allah, "Ya Allah, rahmatilah mereka, rahmatilah kedua orang tuaku, sayangi mereka, ya, sebagaimana mereka dahulu menyayangiku waktu aku masih kecil." Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan ya, sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Yang kelima ya, tahrimu uquqil walidain. Haramnya uququl walidain. Berdurhaka kepada orang tua haram. Ini dan dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Demikian, masih ada 5 atau 10 menit. Jika ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada, alhamdulillah. Akhwat yang mau bertanya bisa di 08, berapa nomornya? 0813 812 30624. 0813 812 30624. Tayyib, barakallahu fikum. Ini ikhwan yang nanya. Tayyib lah Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara saya untuk berbakti kepada orang tua yang beda akidah dengan saya? Lalu apakah pintu surga melalui orang tua tidak lagi saya dapatkan? Dan bagaimana, ini pertanyaan kedua. Dan bagaimana menasihati istri yang tidak suka kepada mertuanya dikarenakan sifat mertua yang tidak cocok baginya? Barakallahu fikum. Orang tua meskipun dia kafir, meskipun dia musyrik, dia tetap orang tua kita. Nanti permasalahan fikih ada, tapi permasalahan berbakti tetap wajib
dan itu masih tetap jalan surga bagi antum. Kok lewat orang kafir, Ustaz? Bukan lewat orang kafir, lewat berbakti kepada orang tua kita, karena itu perintah Allah. Tetapi berbakti kepada hal yang selama itu bukan maksiat. Selama itu bukan maksiat, maka tetap berbakti kepadanya, berkata yang baik, membantu, ya, berbuat baik secara umum, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Bagaimana istri yang dia tidak suka dengan orang tua kita karena mungkin sifat orang tua? Kita yang muda yang harus mengalah. Tapi kita juga tidak boleh mendolimi istri. Kalau kita lihat memang ada sebagian orang tua yang mungkin dia punya kezaliman kepada menantunya. Antum sebagai suami harus melindungi istri, tapi jangan menyebabkan antum berdurhaka kepada orang tua. Tapi sebaliknya, kalau istri yang dia tidak cocok dengan orang tuanya, orang tua antum, karena sifat yang sebenarnya itu sisi buruknya dari istri, antum harus terus nasihati, jelaskan. Kalau ternyata sifatnya yang dari orang tua yang kurang baik, antum nasihati dengan cara istri antum agar bersabar, dan ini adalah ladang pahala, ya. Dan berusaha untuk mempertemukan mereka dengan kebaikan. Antum beri hadiah untuk ibu antum, sampaikan hadiah dari istri antum, ya. Antum jadi wasilah, niatkan ini dari istri saya, sehingga mereka saling bisa terjalin hubungan yang baik antara mertua dan mantunya. Mahat sudah sering pakai sangat baik, coba. Wifi sampai di sini. Baik, barakallahu. Wallahu taala alam bisawab. Silakan. Baik. Barakallahu fiik. Orang tua yang dia muslim mati dalam keadaan bertauhid, maka kewajiban berbaktinya adalah sampai dia meninggal pun tetap berbakti. Bagaimana kalau orangnya kafir? Antum tidak berbakti dalam artian tidak boleh antum mendoakan orang tua yang meninggal dalam kekafiran atau kesyirikan. Tetapi berbakti secara umum, tapi ini tidak bermanfaat lagi bagi orang yang sudah mati dalam kondisi kafir. Adapun orang yang mati dalam keadaan bertauhid, kita wajib berbakti kepada mereka, kepada orang tua kita, mendoakan, ya. Dan itu salah satu indikator bahwasanya kita anak yang soleh. Kalau kita jarang mendoakan orang tua, cek jangan sampai ternyata kita ini anak yang kepala batu, ya, bukan anak soleh. Karena ciri anak soleh, kata yang disebutkan oleh Rasulullah, awaladun soleh yad'ulah, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Kita doa aja pelit, ya, padahal orang tua kita sangat butuh didoakan. Bagaimana menasihati yang seperti ini? Dijelaskan, sampaikan dalilnya ini, dan ini adalah kebaikan bagi kita, ya. Kita berbakti kepada orang tua itu bukan kosong-kosong. Kita berbakti kepada orang tua itu ibadah. Sebagaimana antum hadir di majelis ilmu itu ibadah, antum berharap pahala, antum sholat mengharapkan pahala, berbakti kepada orang tua itu juga pahala bagi kita. Bahkan pahala yang besar. Di antara bentuk bakti kepada orang tua, menjalankan wasiatnya. Kalau wasiat itu wasiat ketaatan, bukan maksiat. Orang tua punya hutang, dibayarkan hutangnya, ya. Bukan orang tua belum meninggal juga masih di rumah sakit, subaribu dengan harta warisan. Saya ini, saya yang itu, saya yang ini. Ah, ini bahaya. Tayyib. Jadi kewajiban berbakti kepada orang tua yang mati di atas tauhid, sampai pun mereka sudah wafat, tetap kita wajib berbakti. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita lanjutkan pertanyaan dari
Akhwat. Taib Ustaz, apakah semua perkataan orang tua harus dituruti Ustaz? Karena terkadang ada perintahnya yang berlawanan dengan keadaan kita dan di luar kemampuan kita. Ini jelas sebenarnya Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Begitu juga dalam berbakti. Tetapi ketika kita tidak mampu melaksanakan atau tidak mampu melakukan apa yang diminta orang tua kita, tadi ambil cara yang baik, menyampaikannya pun dengan cara yang baik. Wa qul lahuma qaulan karima, tetap disampaikan dengan cara yang baik. Yang jadi masalah kita kadang karena tidak bisa, kita sibuk, kita ini akhirnya kita marah-marah. Atau padahal kita bisa tapi kita merasa ini nggak penting. Padahal harusnya itu yang utama, terutama bagi laki-laki. Meskipun antum sudah berstatus kakek, antum masih ada orang tua antum pertama. Ya, orang tua antum yang didahulukan. Kalau istri jelas kepada suaminya, tetapi seorang suami yang baik tentu membukakan pintu untuk istrinya berbakti kepada orang tuanya, mengambil pahala dari berbakti kepada orang tua. Jadi ketika kita tidak mampu melakukan apa yang diminta oleh orang tua kita, tetap dengan cara yang baik sehingga kita tidak membuatnya tersakiti. Kalau sudah berbuat dengan cara yang baik tapi orang tuanya masih merasa disakiti atau yang lainnya, kita mohon ampun kepada Allah dan doakan semoga orang tua bisa menerima kondisi kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, nafkah mana yang didahulukan? Istri dan anak-anak atau kepada kedua orang tua dan saudari-saudari? Kedua orang tua masih sangat mampu dalam finansial. Pertanyaannya, kedua orang tua masih sangat mampu dalam finansial. Pertanyaan kedua, itu Masya Allah dua-dua sekarang. Pertanyaan kedua, sedekah terbaik diberikan kepada siapa? Keluarga yang mampu atau orang lain yang kurang mampu? Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Taib. Seorang suami, dia punya kewajiban untuk istri dan anaknya. Istri dan anaknya, apalagi tadi dikatakan orang tuanya masih mampu, tentu istri dan anaknya lebih diutamakan. Tetapi jalan kebaikan jangan ditutup. Ya, kalau orang tua kita membutuhkan bantuan kita, walaupun kita melihat dia mampu, ya, kita bantu dia. Kita bantu orang tua kita. Kalau enggak cukup Ustadz, harus memilih. Ya, kalau memang harus memilih, antum sendiri tidak mampu, maka tentu yang seorang suami punya kewajiban menafkahi anak dan istrinya. Ya. Kewajiban anak dan istri. Adapun saudara yang sudah balik dan dia bukan tanggungannya, ini bukan hal yang wajib, bukan hal yang wajib. Tapi kalau bisa semua dijalankan, semua kebaikan tidak harus dipilah, tidak harus dipilih, kecuali memang kondisi kita yang tidak memungkinkan untuk semuanya. Tapi yang ingin saya tegaskan, jangan kita pelit sama orang tua kita. Jangan kita pelit sama orang tua kita. Kemudian sedekah yang terbaik diberikan kepada siapa? Kepada keluarga yang mampu atau orang lain yang kurang mampu. Sedekah itu untuk yang tidak mampu. Kalau yang mampu, apa? Hadiah. Ya, antum memberikan kepada keluarga yang mampu sebagai hadiah, itu bernilai hadiah dan bernilai rahim. Tapi orang yang tidak mampu diberikan bernilai sedekah. Kalau keluarga yang tidak mampu, maka dia lebih membutuhkan. Mana didahulukan kalau keluarganya mampu dan ada tetangga yang tidak mampu? Kita lihat kondisinya, tidak bisa dipukul rata. Ya, kalau yang tidak mampu ini memang dia sangat membutuhkan dan saat itu perlu, ya. Kalau enggak ini kasihan dia belum makan, anaknya enggak bisa sekolah atau segala macam. Keluarga kita enggak kita kasih pun aman-aman saja. Maka tentu didahulukan yang lebih membutuhkan. Wallahu taala alam bissawab. Cukup ya? Ada? Baik, terakhir ya.
Tayyib, barakallahu fik. Bagaimana sikap kita sebagai anak ketika melihat orang tua melakukan kemaksiatan, meninggalkan sholat, keluar rumah tidak menutup aurat, menasihati dengan cara yang baik. Menasihati dengan cara yang baik itu bisa dengan cara ya bertanya, menyampaikan, Bu, ya bukannya kalau kita muslim ini harus sholat, ya. Sampaikan dengan cara yang baik bahwasanya sholat ini ibadah yang paling utama. Ibu, saya sayang ibu. Kalau ibu tidak sholat, ini dosa yang besar, ya. Dengan cara yang baik, boleh dengan bertanya, boleh dengan cara antum ya putarkan. Kalau sekarang ceramah-ceramah tentang ancaman orang yang tidak yang meninggalkan sholat atau yang tidak menutup aurat, ya, tentang bahaya dosa tersebut, ya. Dilihat kondisinya. Kalau ibu antum termasuk orang yang bisa diajak berdialog, diskusi, sampaikan dengan bicara. Tapi kalau yang susah dengan diskusi, antum bisa putarkan ceramah. Ustaz, dia jarang dengar ceramah, putarkan dulu, usahakan. Atau minta tolong temannya, ya, yang kira-kira antum bisa dekati. Bila perlu antum bayar temannya, teman arisannya ibu antum yang dia paling dengar, atau dia punya, Bu, tolong kak kasih tahu orang tua saya ini, saya kasih hadiah ya. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, perjuangkan. Ya, kita kadang merasa ini padahal kita belum maksimal. Ya, kalau dengan teman atau dengan ini supaya bisa dekat dengan ini, kita kasih hadiah. Dengan orang tua kita kasih hadiah. Ibu saya ini paling senang dengan bapak ya tante itu. Ya, dia berteman dengan tante itu, atau bapak ini dengan om itu. Dekati, kasih hadiah. Om, tolongkan nasihati ibu saya ingin ibu saya ini jadi pakai jilbab, saya ingin ibu saya sholat. Sampaikan. Atau ustadznya tadi, ya kan, seperti yang dilakukan oleh Abu Hanifah rahimahullahu taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga kita menjadi anak-anak yang saleh, yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan semoga kelak Allah kumpulkan kita bersama dengan orang tua kita di surganya Allah, bersama dengan orang-orang yang kita cintai di surganya Allah, ala sururin mutaqabbilin, ikhwanan ala sururin mutaqabbilin. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.